Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fahid. Saya bersama Mas Anto, sang pengusaha bisnis online. Saya akan sedikit menanyakan kepada Anda tentang bisnis Anda. Mengapa Anda memutuskan untuk memulai bisnis Anda sendiri? Tentunya di waktu itu ada kesempatan Iya. juga mungkin dari saya sendiri ada beberapa cita-cita yang harus saya capai. Jadi ketika mungkin kesempatan itu ada, terus lingkungannya juga mendukung, dan disitulah saya memulai bisnis saya sendiri. Sekarang Anda berbisnis apa? Produk apa? Kalau bisnis yang saya tekuni mungkin lebih tepatnya ke produk celana ya, atau jual beli celana. Jadi di situ bisa disebut supplier, dimana ada beberapa customer yang saya supply untuk kemudian dijual lagi ke bisnis mereka. Kenapa Anda lebih memilih bisnis celana daripada bisnis lain? Seperti kuliner, dagang lain gitu? Mungkin karena yang saya bilang tadi ya, jadi ada kesempatan dan lingkungan sekitar yang mendukung. Jadi kebetulan lingkungan sekitar juga banyak yang jual beli online dalam produk celana, jadi saya ikut. Celana, baju, dan lain-lain gitu. Apa bisnis celana ini profesi pokok Anda? Untuk sekarang ya, Sekarang mungkin lain kali ada rencana mau bangun bisnis lagi, cuman belum tentu nanti tepatnya kapan. Mungkin kalau anak-anak muda seperti masnya ini bisa bekerja sama, bisa dipikirkan deh. Oke, gas lah kalau gitu. Bagaimana cara Anda menetapkan target penjualan dalam bisnis ini? Target penjualan ya, bisa dilihat dari segmentasi pasar, Mas. Jadi dari kita bisa lihat siapa mereka, kemudian usia mereka berapa, itu mungkin bisa menjadi hal yang mungkin kita harus lakukan untuk memulai bisnis atau menentukan target pasar. Jadi begitu ya. Dalam masa teknologi sekarang masa media sosial lagi marak-maraknya, promosi digital marketing dari iklan Instagram, konten kreator gitu. Apakah ada manfaatnya bagi usaha Anda? Tentu teknologi sangat bermanfaat dan sangat membantu, dan mungkin teknologi adalah salah satu senjata untuk sekarang untuk bisa mengembangkan bisnis apapun, baik kuliner, celana. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam usahanya? Cara mengukur keberhasilan di dalam sebuah bisnis ada yang namanya cash flow, Mas. Jadi cash flow itu bisa disebut arus kas. Kalau misalkan arus kas kita stabil, mungkin disitulah keberhasilan kita bisa diukur, dan mungkin keberhasilan lain yang belum kita dapat mungkin bisa kita dapat untuk selanjutnya. Nah, kalau cara Anda dalam melakukan strategi pemasaran itu gimana? Bagaimana strategi pemasaran Anda? Kalau strategi pemasaran mungkin saya lebih fokus ke kualitas, walaupun ada di lain sisi ada kuantitas juga ya, tapi mungkin kualitas lebih mendukung daripada kita lebih fokus untuk kuantitas lebih dulu. Kalau misalkan kita mau memulai bisnis dari awal, saran saya sih mungkin lebih ke fokus pada kualitas ya daripada kuantitas. Walaupun dua hal ini sangat diperlukan. Dan caranya gimana kan? Kita bisa pakai metode offline sama online. Itu Anda sering makanya yang mana? Kalau dulu saya online. Cuman kalau misalkan mau ke offline dulu juga nggak apa-apa. Cuman kan kembali ke pertanyaan Mas tadi ya, bahwa di situ ada sebuah senjata yang namanya teknologi, jadi mungkin bisa dimanfaatkan. Seperti konten kreator gitu ya, Mas. Lalu apa cara Anda dalam membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda? Cara membangun kepercayaan, pastikan ada yang mungkin kalau dalam Shopee lah, misal
kadang kan kalau produknya bagi mereka kurang sesuai ekspektasinya, mereka kasih rating 1. Itu gimana Anda memperbaiki lagi kalau semisal ada halangan kayak gitu? Lebih kembali kepada kualitas tadi sih Mas ya. Jadi kita fokuskan untuk kualitas lebih dulu untuk supaya customer itu sangat atau percaya kepada kita, atau mungkin kita bisa memberi pelayanan yang lebih baik daripada kemarin. Kalau begitu, bagaimana nih motivasi Anda untuk para perintis usaha pemula? Untuk perintis para pemula, yang pertama mungkin semangat ya Mas. Maksudnya kalau mulai bisnis awal itu mungkin lika-likunya sangat juga akan panjang, jadi kita siapin mental, jangan menyerah, dan disiplin, konsisten, gigih, mungkin itu yang bisa dilakukan. Jadi kan biar kita nggak patah semangat, soalnya tantangannya itu sangat banyak Mas. Dari mulai mungkin pesaing sendiri, terus ada beberapa faktor lain, dan disitulah mungkin mental kita bisa jatuh. Bisa kena, bisa jatuh. Jadi mungkin lebih ke semangat lebih dulu, dan jangan pernah putus asa, terus kembangin skill, terus disiplin, konsisten, mungkin itu yang bisa dilakukan. Mungkin itu sedikit pertanyaan saya kepada Masnya ya, Mas Anto. Makasih ya Mas. Tentunya untuk kalian para perintis usaha pemula, baik perintis usaha kuliner, perintis usaha celana lah kayak Mas Anto ini, terus perintis usaha apapun itu tetap semangat, niat yang gigih, jangan mudah ngeluh. Soalnya Mas Anto ini juga sendiri dulu nggak kayak sekarang ya Mas? Enggak, ya tentunya ada banyak tantangan ya Mas. Jadi kan kalau misalkan kita mau bisnis itu bertahan, jangan sampai kita putus asa atau menyerah dalam memulai bisnis tersebut. Kalau misalkan kita menyerah di awal, kapan kita sampai? Dan kalau misalkan ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi bisnis kita, untuk kita mau memutuskan untuk menyerah, jadi kita tarik ulur ke belakang, di mana alasan apa yang membuat kita memulai bisnis tersebut gitu. Jadi mungkin lebih bisa menjaga kestabilan mental aja. Tentunya jangan lupa doa juga ya Mas, karena dalam usaha, dalam niat kita tuh ada sosok yang membantu kita dari atas. Religius kita harus selalu berdoa kepada Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian berita dari saya.